Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita masih tentang wawancara dan menyayangi hewan. Di tema 2 subtema 4 pembelajaran kedua ya, kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, disimak ya untuk hari ini materi tentang wawancaranya dan menyayangi hewan. Nah, kita belajar di rumah ya. Sudah lama sekali kita belajar di rumah. Nah, sekarang kalian harus mensyukuri keadaan kita di rumah. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Misalnya, memelihara kucing. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dengan karunia Allah yang Maha Esa, dengan diciptakan hewan-hewan yang dapat memberi hiburan kepada manusia. Nah, jadi kalau ada hewan yang berkeliaran di luar, jangan sampai kalian sakitin atau ditendang, disiram atau apa. Kalau ingin mengusir hewan dengan baik ya, tidak dengan cara yang kasar. Nah, siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Pasti ada yang punya hewan peliharaan. Nah, untuk materi hari ini kita lanjut lagi tentang membaca teks, yaitu mewawancarai dengan petugas pet shop. Apa itu pet shop? Pet shop itu seperti toko hewan, seperti salon hewan ya. Nah, di sini Ustazah akan membacakan tentang wawancara Togar Melani Ahmad ya. Kalian simak ya. Melani sangat senang karya mozaiknya yang bertema kucing ternyata menjadi mozaik terbaik. Karya Melani tersebut dipasang di majalah dinding kelas. Teman-temannya banyak yang bertanya, mengapa ia memiliki tema kucing? Nah, di sini ada percakapannya nih. Percakapan Melani dan Togar dan Ahmad. Togar bertanya, "Mengapa kamu membuat mozaik kucing?" Melani menjawab, "Ya, karena aku suka kucing." Lalu Togar bertanya lagi, "Berarti di rumah kamu punya kucing peliharaan ya?" Melani menjawab, "Benar, aku memelihara kucing ras dan kucing domestik." Lalu Ahmad jawab, "Bagaimana kamu memberi makanan kucingmu?" kata Ahmad. Melani pun menjawab, Aku biasanya menggunakan makanan kering atau sering disebut dry food. Makanan itu bisa dibeli di pet shop." Nah, sini Rasti pun bertanya, "Pet shop itu apa?" Pet shop itu toko yang menjual kebutuhan hewan peliharaan. "Oh iya, nanti siang aku mau ke pet shop membeli makanan kucing. Apakah kamu mau ikut?" kata Melani. Lalu Rasti menjawab, "Mau, nanti siang aku izin di buku dulu ya." Melani menjawab, "Baiklah." Nah, di bawah akan ada percakapan Melani dan penjual pet shop. Simak ya. Nah, di sini Melani pun bertanya, "Saya mau membeli makanan untuk kucing." Lalu penjualnya pun menjawab, "Kucingnya jenis apa?" "Anggora dan domestik," kata Melani. Lalu penjual pun menjawab, "Biasanya diberi makanan apa?" Lalu Melani pun menjawab, "Selama ini saya beli makanan kering, merek kriuk, tapi kok malah diari?" Lalu penjual pun menjawab, "Oh, itu artinya makanannya tidak cocok. Coba ganti mereka
merek namanya Yummy. Kata si penjual, baik, saya beli 1 kilo saja. Apa kucing Anggora boleh makan ikan asin? Kata Melanie. Sebaiknya jangan. Kucing ras seperti Anggora dan Persia bulunya bisa rusak jika makanan ikan asin. Tetapi kalau diberi ikan, sebaiknya diberi ikan olahan, kata penjual. Lalu Melanie pun menjawab, kalau bulunya rontok bagaimana cara mengobatinya? Penjual pun menjawab, bulu rontok bisa disebabkan karena makanan tidak cocok, tetapi juga bisa karena penyakit. Jika karena makanan tidak cocok, maka caranya adalah dengan mengganti makanannya. Jika karena penyakit, bisa disembuhkan dengan obat. Lalu Rusty pun menjawab, apa saja yang harus diperhatikan untuk kesehatan kucing? Penjual pun menjawab, banyak. Selain makanannya, juga harus diperhatikan kebersihan kandangnya, kebersihan tempat pup kucingnya. Lalu Rusty pun menjawab, apakah kucing harus selalu di kandang? Sebaiknya kucing tidak di kandang terus agar tidak stres. Sesekali dibiarkan bermain di luar. Tetapi tetap harus diawasi biar tidak lari jauh dari dan tidak makan sembarangan. Lalu Rusty menjawab, oh, kucing bisa stres ya Mbak? Saya pernah melihat kucing bermain kecoa dan tikus, apakah berbahaya? Lalu penjual pun menjawab, tentu saja berbahaya karena kecoa dan tikus hidup di tempat yang kotor. Kucing bisa terkena penyakit, misalnya virus, bakteri, dan sebagainya. Apakah kucing harus dibawa ke dokter secara rutin? Kata Melanie. Sebaiknya begitu, tetapi bisa juga jika kucing menunjukkan tanda-tanda yang kurang sehat, segera dibawa ke dokter, kata penjual. Lalu Rusty pun bertanya lagi, apa tanda-tanda kucing tidak sehat? Penjual pun menjawab, biasanya tanda-tandanya kucing tidak mau makan, badan lemas, kadang badannya panas dan muntah-muntah. Lalu pun Melanie menjawab, oh terima kasih informasinya Kak. Penjual pun menjawab, sama-sama dek. Nah, itu adalah percakapan tentang kucing yang dipelihara oleh Melanie. Penjual yang ramah adalah yang memberikan informasi dengan baik dan tidak rewel ya. Nah, di sini kalian bisa dibuka halaman 163 ya. Yaitu tentang mengamati peran individu di dalam keluarga. Nah, kalian bisa tahu nih peran kalian sebagai anak itu di rumah apa, pekerjaannya ayah apa, ibu apa, adik apa ya. Nah, di sini memelihara hewan ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya, kita bisa belajar berdisiplin dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Di rumah Melanie, pekerjaan merawat kucing dilakukan bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Mereka berbagi tugas sehingga pekerjaan mereka ringan. Melanie bertugas memberi makan dan minum serta membersihkan pasir jika kucing pup. Tugas ibu menyediakan makanan dan minuman untuk kucing. Tugas ayah adalah memandikan kucing dan membawa ke dokter jika kucing sakit. Nah, di rumah Melanie semua pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Ayah dan ibu mengajarkan Melanie untuk disiplin dan mandiri agar ia tidak menjadi anak yang manja. Setiap bangun tidur, Melanie segera merapikan tempat tidur. Nah, ayo kalian di rumah merapikan tempat tidur gak kalau sudah bangun? Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, ia membantu ayah dan ibunya mengerjakan pekerjaan yang bisa ia kerjakan, seperti menyapu dan menyiram tanaman. Itulah saling membantu.
Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu. Ayah memiliki peran, ibu memiliki peran, anak juga memiliki peran. Demikian juga jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga lain seperti paman, bibi, nenek, kakek, atau lainnya. Peran dalam keluarga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Nah, di sini adalah tentang kegiatan di rumah Melanie, ya. Kalian bisa lihat selanjutnya ada tabel di halaman 164. Kalian harus mengisi tabelnya ya. Kalian taruh tanda checklist ya, bisa. Kalian bisa dikerjakan itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kita bermain, menarik, dan mendorong tangan. Apa sih bermain dan menarik dan mendorong tangan? Ini sama aja tentang olahraga lokomotor dan non-lokomotor. Kalian simak. Sebagai anak, Melanie ingin dapat selalu bermanfaat untuk keluarganya. Melanie pernah ingat kata-kata gurunya bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Oleh karena itu, Melanie selalu membantu pekerjaan orang tuanya di rumah yang dapat ia kerjakan. Sementara pekerjaan berat yang tidak bisa ia kerjakan akan dikerjakan oleh orang tuanya. Hari Minggu ketika sedang bersih-bersih rumah, ibu berkata kepada Melanie, "Tolong nanti kalau melihat benang rajut ibu ya. Benang rajut ibu yang warna ungu hilang." "Baik Bu, nanti biar Melanie bantu mencarinya," kata Melanie. Ternyata benang rajut ibu ada di kolong kursi. Mungkin kucingnya bermain-main dengan benang rajut itu. Benang rajut ibu sudah kusut. Melanie mendorong kursi untuk mengambil benang rajut ibu. Setelah benang diambil, Melanie mengaturnya seperti posisi semula. Nah, pernahkah kalian melihat orang menarik kursi? Menarik adalah gerakan menghela atau sesuatu agar mendekat ke arah orang yang menarik. Sebagai contoh pada permainan tarik tambang. Nah, apakah kalian pernah melihat orang mendorong mobil? Nah, mendorong adalah menolak sesuatu, menjauhi orang yang mendorong, misalnya mendorong kursi, meja, mendorong tembok, dan lain-lain. Nah, di situ kalian olahraga mendorong ya. Kayak misalkan ketika kalian sedang mendorong kursi kayak tadi ya. Terus ketika kalian ingin mengambil sesuatu di kolong meja, mendorong meja. Nah, itu sebagian dari olahraga. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 166 ya. Itu namanya bermain dan mendorong tangan. Ini gambarnya kalian bisa lihat cara bermainnya ya. Nah, untuk tugasnya di buku tematik Platinum kalian buka yang pertama menjawab pertanyaan wawancara halaman 161. Yang tadi wawancara yang udah Ustazah bacakan ya. Yang kedua menulis ringkasan hasil wawancara di halaman 162. Yang ketiga mengamati peran di dalam keluarga halaman 164. Ya, dan tugasnya hanya itu aja. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang, tolong disampaikan ke ustazahnya ya. Nah, sampai di sini. Tetap semangat di rumah dan belajarnya. Tidak boleh ngambek-ngambek. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.